Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim alladzina amanu wa kanu yattaqun lakumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, soimin soimat pegawai ABC, tentunya mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang berkompeten DKM masjid ini, Mas Pur yang kontak saya, kalau dari kontak lali saya lupa. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah atas nikmat yang kita terima. Luar biasa nikmat iman, nikmat Islam, sehat, walafiat, berpuasa Ramadan tahun ini. Moga-moga sedulur-sedulur saya semua ini laki perempuan sukses dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad, mudah-mudahan buat keluarganya, para sahabatnya, insyaallah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tausiah di sini ini setidaknya ada dokumentasinya. Jadi temanya saya buat ciri-ciri tanda-tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar. Barangkali sudah dibahas mengulang, tapi saya yakin tidak persis sama karena mungkin saja ada variasi dari sebuah tujuannya. Yang paling penting ada satu hal, bahwa Ramadan ini anugerah luar biasa. Dan di bulan ini yang disebut bulan yang agung, Syahrul Azim, Syahrul Mubarakun, bulan yang penuh berkah. Di dalamnya ada Lailatul Qadar, ada turun Al-Quran, dan di dalamnya utama kita melakukan ibadah-ibadah baik wajib ataupun sunnah jika dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya. Tapi permasalahannya tidak setiap insan, setiap diri kita sama dalam menghadapi Ramadan. Ya tergantung, ada yang dapat banyak, ada yang dapatnya dikit, malah mungkin ada yang nggak dapat dari kebaikan bulan Ramadan. Puasa juga ada 3 macam tingkatan. Puasa yang umum, puasa yang khusus, dan puasa khusus dari yang khusus. Mohon maaf, ini pengaruh kacang goreng menjelang lebaran. Alhamdulillah ya, bagi ibu-ibu kalau menjelang lebaran gak usah banyak goreng kacang, cukup 15 kilo bagi-bagi tetangga. Nastar gak usah banyak-banyak, bikin nastar cukup 4 juta. Alhamdulillah, orang-orang ABC saya lihat kelihatannya beda dengan yang saya lihat di mana-mana. Ini 27 puasa, kalau 30 hari 3 hari lagi, kalau 29 2 hari lagi. Karena Rasulullah sendiri juga puasanya Ramadan sebulan. Ada yang nanya kepada saya, banyakan mana Rasul berpuasa 29 dengan 30? Buka aja sejarah, banyak 29 ketimbang yang 30. Jadi jangan berantem. Yang saya lihat belum pernah baca Rasul puasanya 28 hari.
atau 31 hari. Jadi kalau tidak 29, 30. Jadi jangan berantem nanti. Yang khotibnya agak nyeleneh, kalau lebarannya 2 kali, dia untung khotibnya 2 kali. Jadi Jumat dia khotib, Sabtu khotib. Apalagi 3 berarti dia nerima. Jumatnya khotib, khotib Jumat juga khotib, Idul Fitri Sabtu 3 amplop dia terima. Namanya Ustadz Amplop. Ya saya nggak nyebutin orangnya Pak, kalau orangnya. Dan saya belum pernah begitu. Tapi kalau Jumat pernah. Makanya saya berdoa, ya Allah, moga-moga lebarannya hari Jumat. Kalau saya gitu. Ya kenapa? Pertama khotib Idul Fitri. Tahun lalu di Al Mukminin. Ya, tapi di Medland. Al Mukminin tahun lalu. Ya. Ya, iya. Nah, sekarang saya ngisi di sana tiap hari Sabtu kuliah subuh. Agak lumayan bisa rohnya, transportnya. Ya beda dengan di luar. Saya ngomong, saya terserah. Pak Kiai mau nggak transportnya 2,5 juta? Wah lumayan itu. Saya nggak nolak. Tapi begitu pulang saya buka ada lepitan lagi 500. Jumlahnya 3 juta. ABC belum pernah saya diamplopin 3 juta. Belum pernah. Moga-moga Mas Pur mikirin saya. Bukan kalau Ustadz tuh mesti dikasihanin. Baru ada Ustadz model begini kan, yang belak-belakan macam saya, patungan aja THR itu. 300, 300, 300, 300. Enggak banyak kok 300. Sekali banyak 300-an kumpulin kasih ke saya. Saya yakin pulang agak lumayan. Minimal bensin cukup dari situ. Rileks aja, ngajak senyum sama orang lapar, ampun, Masya Allah. Orang lapar senyum susah banget. Hati-hati nih. 21 hari kesini, ibu-ibu terutama. Banyak yang kesurupan. Ibu-ibu tuh kesurupan, ABC enggak. Ya, kesurupan. Mikirin nastar, mikirin baju baru, mikirin yang paling enggak beres. Ini saya semangatin dulu ya. Orang belanja dari pasar berhenti depan rumah saya. Ya enggak boleh itu, istri saya ngamuk. Bu, dari mana? Pasar. Beli apa Bu? Ya macam-macam dia sebutin. Dari sendal, dari sepatu, dari macam. Mending kalau murah. Bajunya berapa Bu? Murah 500. Berapa setel? 3. Ini apa Bu? Di kacang. Berapa kilo? 5. Ini apa? Dihabisin semua. Dia pulang, bini saya ngamuk. Tuh lihat orang. Suaminya nggak banyak ngomong, dia bilang. Tapi banyak duit. Istri saya suaminya banyak ngomong. Coba tanya Mas, suami yang bagus, yang banyak ngomong, apa yang banyak duit? Tanya. Bu, jawab kompak Bu. Tuh. Ngomong doang. Saya ke mertua pernah nanya, ini Ramadan nih. Mertua ditanya, Bu, punya mantu banyak baca doa sama punya mantu banyak ngasih duit. Mending mana? Itu mertua mau jawab nggak enak, masalah mantunya tukang doa. Iya, mertua cuman, Bu, mari kita berdoa, belum berdoa. Emang orang kenyang sama doa. Bini lapar didoain, bacain Yasin, sampai 9 kali baca Yasin, mati tuh bini. Bawa belanja. Kita mulain ya. Lailatul Qadar itu terlepas dari malam-malam apa. Kalau Syarifuddin MA almarhum, orang Basmol, orang alim tuh, yang mondoknya di Darul Hadis, dia katakan, saya ingat aja beliau katakan, jangan ngukur ganjil itu oleh kita. Yang dibilang malam ganjil oleh kita bisa saja malam genap. Yang dibilang malam genap oleh kita bisa saja di mata Allah malam ganjil, atau pas malam ganjil ya ganjil, genap ya genap. Jadi ibadah aja. Maka Nabi itikaf 10 hari di bulan Ramadan. Kita bukan dapat THR dari ABC, iman kurang Pak, pakai main judi. Waduh, ampun. Yang kasihan cuma dapat 5 juta, pikirnya untung melulu, begitu main judi kalah. Mas, mana duitnya? Wah, bablas. Kadang-kadang perempuan juga ada yang kalau suaminya kalah judi marah. Begitu menang, alhamdulillah. Judi menang, alhamdulillah, kan agak beres. Baik. Lailatul Qadar saya baca. Silahkan yang punya handphonenya Google ya, Android, buka di Google.
tanda ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar ada papat. Ana papat. Tandane wong sing oleh malam aja. Malam Lailatul Qadar. Sebenarnya malam tuh Lailah ya. Sebenarnya malam Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar, malam Qadar sebenarnya. Satu, nanti koreksi kita. Apa yang satu itu? Kian meningkat takwanya kepada Allah. Bukan hanya Ramadan. Ini kadang-kadang Masya Allah, masjid-masjid, musola, kalau Ramadan penuh, sholawat ada yang kenceng bener. Wah, saya sholat ngalamin, ada yang 4, 2, 2, 2, witir 3. Ada yang cepet 4, 4, 3. Kalau masalah cepet saya mending yang 4, 4, 3, cepet. Cepet pulang. Ada yang 23, ngebut bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut saya beradu timun suri, opior, lontong, sama sambel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Baru 2 salam pergi ke toilet. Kenapa Ustadz nggak tahan perut saya? Ya, tapi bukan ngeledek. Ya, ada yang nyantai. Tapi yang hebat Surabaya, saya dengar 8 jam. Ya, 30 juz khatam. Kalau orang ABC terawih 8 jam, baru 2 juz udah pulang. Kelamaan. Soalnya orang-orang ABC itu rata-rata gesit, terutama kalau habis nerima duit. Saya perhatikan, kalau gajian hari Sabtu orang ABC, saya dulu sering di depan di toko. Orang ABC kalau Sabtu tuh pulangnya kenceng, Bu, habis gajian. Kenapa kalau Senin jalannya lemes, duitnya habis? Biar gula banyak. Jangan sakit hati, ini ramalan aja, tapi kayaknya bener sih. Betapa duit bikin semangat, betul Pak? Pulang mudik, gak ada rencana. Foto aja Mas, nggak apa-apa, gantengan dikit kok. Pulang kampung, oh semua bagi-bagi. Sekarang saya belum melihat orang ABC nuker duit baru, belum melihat saya. Nggak usah baru Mas, anak sekarang udah ngerti nilai. Kasih yang lecek 50.000 ketimbang jengker 5.000. 5.000 baru, 50.000 lecek. Anak sekarang pilih 50.000. Jangan pada latah dah, 2.000 dapat apa 2.000? Bakwan 2 biji doang kan. Jadi bagi-bagi ya Pak. Saya kalau kampung ngalamin beli di Samsu 70 bungkus. Dia bilang ke Jakarta, enggak sebatang tuh Pak Le saya. Tapi lucu Pak Le saya adanya ibu namanya Rasid. Yang namanya Rasid paman saya. Saya ini desa lucu, nama-nama Jawa. Ibu saya namanya Erah. Adiknya Bu Le saya namanya Erwinah, jabat. Paman saya namanya Rasid. 4 bersaudara. Yang bungsu namanya Sunario. Bukan Sunaria, Sunario. Jadi teman saya sendiri namanya Mulyono. Iya. Punya teman lagi namanya Toto. Orang Sunda biasanya pakainya AA. AA Agim. Dulu pernah di sini AA Agim. Beberapa kali itu. Gara-gara AA Agim, ABC nggak manggil saya. AA Amir pernah di sini. Beda duitnya. AA Agim gedean, saya dikit. Ketahuan kelas beda. Mana AA? Lagi di rumah. Ada siapa? Pak Oo. Ada siapa lagi? Pak UU. Istrinya AA lagi AA, OO, UU, Baik. Moga-moga Bapak semua ibu habis Ramadan kian meningkat takwanya. Yang ngaji tafsir Jalalain, lihat. Apa itu takwa? Tafsir Jalalain, tafsir Pasara. Kalau dulu di pondok 3 tahun yang ngaji terus habis subuh. Sampai jam 7, jam 6, setengah 7 lah. Terus berangkat ke PGN Tasikmalaya. Habis PGN pulang nanti, habis dohor makan sebentar, ngaji lagi. Sapina, ada ngaji lagi ilmunya ya. Jurumiyah, sampai Alfiyah ngacak. Tauhidnya sampai jauh, tauhid fikihnya sampai Kifayatul Akhyar. Ngacak saya ngaji. Alhamdulillah semuanya diacak ngaji, tapi nggak ada yang beres. Yang penting sedikit-sedikit paham. Jadi Bapak nanya pada diri kita, Ramadan meningkat. Tahun ini nggak tahu lah. Tapi Al-Mu'minin ada Pak yang terhormat Pak Darwanto. Jamaahnya bagus, kuliah subuhnya penuh. Tapi masjid-masjid lain habis Ramadan, wah turun. Yang tadinya isya banyak, kadang-kadang cuma 3 orang, 4 orang.
Pengurusnya ngumumin, pengumuman. Berhubung Ramadan sudah selesai, maka sholat Isya berjamaah ditiadakan. Bapak-bapak jangan berjamaah, jangan sholat di rumah. Abdul Somad mengatakan, siapa orang yang sholat di rumah, ada hadis Nabi, la uharriqanna alaihim buyutahum. La-nya lam ditakid itu. Nyata-nyata, ya sungguh akan dibakar rumahnya. La uharriqanna alaihim, kepada mereka buyutahum. Makanya pengurus masjid, tokoh masyarakat, habis lebaran, survei, siapa yang sholat rumah, bawain bensin sama korek. Mau ngapain? Bakar. Saya yakin bukan rumah orang dibakar, pengurus masjid digebugin. Yang kedua, nah, udah jangan lama-lama. Nah, saya ceramah mukadimah gitu, nggak usah lama. Kata Marno Sapi'i, dari sini Kresek, banyak orang ABC Kresek kok. Ada pesantren Darussaada. Saya masih ingat aja. Ceramah itu nggak usah lama-lama, nggak bakal ditambahin. Sok saya tambah waktu sampai jam 1 kuat aja. Malah orang kesel. Padahal Ramadan mau ngapain, makan siang juga enggak. Betul ya Pak? Kira-kira kalau ceramahnya lama ditambahin nggak Pak? Kesel bisa. Lagian jangan terlalu optimis sama penampilan. Ceramah amplopnya tebel gitu loh. Yakin banget. Nggak taunya 5 ribuan semua. 60 lembar 5 ribuan, isinya 300. Yang tipis marah kita. Sialan banget nih amplop tipis banget. Ini yakin ABC tipis yakin. Begitu dibuka, kiai banyak Pak, mampir pom bensin dulu, sobek amplop. Begitu dibuka, cek 5 juta, mendingan yang tipis. Tolong Mas Pur, cek aja cek. Saya ceramah nggak mata duitan. Ini sambil lelucu supaya tidak tegang, tapi intinya itu. Ya, apa itu? Lillahi ta'ala, takwa, meningkat, berhasil Lailatul Qadar. Ngomong apapun itu. Yang kedua, ciri tanda orang mendapatkan Lailatul Qadar adalah menikmatin ibadah, nikmat dalam ibadah, tidak terpaksa. Terus hobi ceramah, tapi hobi dengerin orang. Saya termasuk yang hobi dengerin. Apa yang dibahas gitu, siapa aja. Ada anak muda lihat di YouTube, lagi ngaji posting, lagi buka bersama posting, betul Pak? Lagi di ABC acara posting, lantas orang katakan ria itu, belum tentu dia bilang. Udah kirim belum Mas Darwan? Nanti saya kirim. Itu anak muda pintar. Kenapa? Ukuran ria itu bukan kita yang nilai, bukan orang lain yang nilai. Yang tahu ikhlas ria tidak seseorang, dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja orang dengan melihat postingan orang jadi ikut kajian, jadi ikut ngaji, apalagi sekarang didokumentasikan. Nanti kan dinilai nih, ini ceramahnya ngawur, tergantung yang nilai. Saya tadi kalau dipikir agak ngawur dikit supaya semangat gitu. Tapi intinya ini, yang nomor 2, sudahkah kita merasakan nikmat dalam ibadah? Allahu Akbar. Saya tafakur, panas terik. Coba saya jam 12 atau lewat di kala matahari terik panas luar biasa, jalan di aspal. Termasuk saya coba Pak, tidak pakai sendal. Apa yang saya rasa? Ternyata tidak terasa panas. Bukan bohong Pak. Apakah mungkin Allah akan memperlakukan manusia nanti? Bisa saja di neraka tapi dingin gitu. Bisa saja Pak. Sehingga zaman dulu ada ayat yang mengamalkan qulna ya naru kuni badan wassalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim baca ayat itu dan dikatakan api dingin. Itu ayat yang dibaca kalau Bapak pengen ngetes rokok masih nyala, Bapak tempel ke kulit, itu yakin nggak apa-apa. Tapi ada jalan yang ditempuh, ayatnya qulna ya naru. Kalau saya melepuh kalau saya. Nomor 2, menikmatin ibadah. Yang ketiga, ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar selalu ingin jadi yang terbaik. Jadi Bapak, dari mana ini? Dari ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih hebat daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan Bapak bahagia semuanya. Amin. Nikmatin aja Pak. Yang membuat tenang bahagia tuh ini hati. Ya, bahagia bukan di banyak uang. Saya punya jamaah pusing katanya Pak Ustadz saya banyak duit. Yang satunya lagi pusing tidak punya duit. Coba Bapak mau nanya saya.
Mending pusing banyak duit apa mending pusing nggak punya duit? Mending mana Pak? Bu, Bu, pusing banyak duit, pusing nggak punya duit, pilih mana? Hah? Ya itu mah udah nanyanya nggak gitu. Suruh milih yang itu. Mending nggak pusing banyak duit, iya. Tapi pusing banyak duit mendingan. Kita pusing banyak duit, kabur kayak kemana? Jalan-jalan keliling dunia. Indah pusing bokeh. Nggak ada yang di Arab. Saya lihat aja. Mana orang-orang yang kepusingan. Ini pusing banyak duit apa pusing? Edar ngaturnya tadi. Kalau ABC enak, saya nggak orang ABC. Kalau saya orang ABC udah aja ngebon ke koperasi. Bayar belakangan. Ada nggak kira-kira yang begitu? Mana orangnya? Ngutang, cicilan murah nggak apa-apa. ABC mah udah go internasional. Tadi selalu ingin jadi yang terbaik. 3 tuh Pak. Peningkatan takwa, nikmat dalam ibadah, ingin jadi yang terbaik, fastabiqul khairat, ya. Yang terakhir adalah terbiasa tadabbur Al-Qur'an. Memahami Al-Qur'an, dibaca dan dipelajari. 4 ini akan membuat kita berhasil sukses di dunia dan di akhirat. Saya ingin berpantun dengan bahasa ulama Melayu. Kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Yang ngejar dunia itu sebanyak apapun itu tidak banyak. Saya ingat aja Mahfud MD mengatakan 349 triliun. Allah, kalau beli cendol kelelep ABC 340. Siapa lagi tuh? Rafael Alun 2,5 triliun. Di sini ada yang punya 1 triliun. Banyak duit di bank. Punya 100 miliar aja udah punya rumah enaknya. Moga-moga ya kita bisa mengendalikan yang namanya materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejarlah dunia pasti tak dapat, kalaupun dapat pasti tak banyak, kalaupun banyak pasti kau tak puas. Berapa banyak orang buat rumah udah cakep dirubah lagi, beli mobil udah begini, itu artinya memang ada ketidakpuasan. Kalaupun puas pasti takkan lama. Tapi terakhir, tapi kalau akhirat kau kejar, pastilah dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak, dilipat gandakan. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Bu, bersyukur punya istri kerja, Mas. Tapi saya punya jamaah dulu, adanya Mayor Jenderal Kus Parmona Irsan dulu. Istrinya kerja di BI, gajinya besar, lebih besar dari suaminya. Kata suaminya, ini buat ibu, Pak Ustadz ngelihat saya enak. Ya enak lah, suami kerja, istri kerja. Kalau di ABC boleh? Saya mau nanya nih, di ABC boleh? Suaminya di ABC, istrinya di ABC boleh? Perusahaan lain ada yang nggak boleh. Salah satu harus keluar. Suaminya kerja, istrinya kerja. Tapi yang saya dengar, suaminya ngomong gini, Pak Ustadz, perempuan tuh enak sendiri. Dengerin ibu, kok enak sendiri Pak? Duit saya buat dia, duit dia buat dia. Coba Pak ngomong, duit saya buat duit istri buat pelit dong. Mudah-mudahan ibu, karena kewajiban mencari nafkah sebenarnya laki-laki. Tapi ibu-ibu mencari nafkah, mudah-mudahan berkah. Amin. Saya tahu Pak, orang ABC itu pensiunnya dapatnya gede-gede. Yang gede. Ya, dapatnya gede. Yang gede. 27,5 kali bulanan 20 juta, bayangin. 27 kali 20 juta aja setengah miliar. Luar biasa. Luar biasa. Ini rata-rata saya baca nih, coba saya lihat. Tulisan tangan. Ini rata-rata di atas 7 juta ini. 7 juta kali 27 berapa? Lumayan. Ya, ini saya tanya tadi, ada yang udah mau deket lagi pensiun. Moga-moga berkah. Amin. Mantan karyawan ABC, tapi jangan terjadi pada saya. Mantan ustad. Coba Bapak sebut, itu mantan ustad lu, jelek nggak? Jelek nggak Pak? Mantan preman boleh jadi ustad. Saya pernah kenal orang ngurusin masjid. Pak Ustad ngelihat saya sekarang, dulu saya judi, dulu saya mabok, dulu saya pasang pakong. Orang ABC ada yang pernah pasang pakong? Nggak bakal ngaku. Iseng-iseng.
Saya pernah ngaco di Salo, Pak. Salo. Saya ngaco dipasangin oleh orang. Keluar nomornya. Makanya suatu saat saya bicara, Pak Ustadz ngaco lagi deh. Nyebutin angka. Dipasangin dapat. Ya. Sekarang nggak mau nyebut deh, takut dipasangin. Iya. Dapatnya gede. 4 angka katanya. Saya bilang itu duitnya halal apa haram? Ya Pak Ustadz. Jangankan yang halal. Yang haram aja enak. Gitu. Terserah aja lah Bapak, jangan nekat. Betul. Hidup kita bukan di sini yang utama, tapi di ribuan tahun, Pak. Dan saya yakin Mas yang depan ini kira-kira tahun 2100 masih ada nggak ya? Ada doa. Terakhir saya tutup dengan doa. Biasanya 20 menit ya, Pak. Nah, berapa? Yang benar. 1 jam oke aja saya nggak mikirin ditambah, orang duit saya udah banyak. Nih. Duit ceramah ini duit. Ini ada 12 juta ini. Enak-enak aja itu. Saya sombong nggak laku duit semua ini. Duit saya Mas Pur. Saya Mas Pur apaan? Palsu. Duit palsu yang dibuang ke kali. Belum pernah ada ceramah yang sombong begini. Tapi saya tafakur duit itu, Masya Allah. Saya pernah lebaran tidak banyak bawa duit. 54 juta. Begitu ngomong ke istri, bawa duit berapa Pak? 16. Begitu mau pulang ke Jakarta tuh, sisa 8 juta. Jadi saya ngomong sama anak saya, nggak percaya dia bawa duit cuma 16 juta. Orang bagi-bagi duit, saya bilang, iya. Ada orang Jawa bagi-bagi duit, 1 minggu duitnya kosong, habis. Bilang, Mbah, nyun sewu, ngapain? Pinjam wedus di dol. Awas lu jangan coba-coba. Ke Jawa, bagi-bagi, mau pulang nggak punya. Orang Jakarta kadang-kadang asalnya dari Jawa juga. Yang lucu saya nggak ngeledekin orang Kebumen. Ini banyak orang Kebumen kan? Saya ngeledeknya gini, saya punya namanya Misro, Tumin, Tarman, siapa lagi ya? Yang lucu itu baca berjanji abtadiul imla bismidatil ngaliyah. Kok ngaliyah bukan aliyah? Sering baca ngain gitu, ngeledek aja saya. Enggak taunya mantu saya anak nomor 4 suaminya orang Kebumen. Apa saya kewalat kali ya? Mohon maaf humor tapi serius. Ya saya latih sekarang jadi imam tetap. Jadi imam tetap, bahkan jadi percaya bendahara nanganin duit. Ini bukan duit sono, saya ngapain bawa-bawa. Saya alhamdulillah Mas, hari kuliah subuh saya sampai dinas lingkungan hidup. Biarin Pak Darwanto dengar, begitu saya buka. Masya Allah, bisa roh transportnya 2 juta. Ketemu 5 aja yang kuliah subuh 2 juta, udah 10. Iya. Kalau Sabtu kuliah subuh di Booking di Medland, namanya Al Mukminin. Kalau Kemis saya di Booking Wisma Batara Tanah Abang, dekat Pas Pampres. Dari ceramah duhur Kemis disuruh lagi buka bersama sorenya. Alhamdulillah, siapa yang nyampe 48 juta 1 bulan. Saya Ramadan ini nyampe 48, naning saya. Dihabisin 15 juta masih ada buat mudik. Mantu, Pak ikut saya aja yuk. Mantu saya orang Jawa, dari Bojonegoro Jawa Timur, namanya Kedung Adem. Ada orang Jawa Timur? Ada. Jadi hari ini saya mengingatkan, tolong sering-sering baca doa ya. Yang punya utang, Nabi kan pagi-pagi keliling nih. Ada orang habis sholat kepusingan. Ini tolong yang punya utang sering-sering baca pagi sore. Itu Nabi yang nyuruh. Doa 8. Yuk baca yuk. Terutama yang punya utang mudah-mudahan lunas. Yang tidak ikut baca nanti utangnya nggak lunas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Baca pagi sore kata Nabi. Ada lagi doa 9, panjang umur, sehat. Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana wa nawir lubana. Ada lagi doa 10 nih yang sering diamalin somat. Lihat di YouTube. Apa itu doa 10? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan
qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina bisakaratil maut wan najatan minan nar wal afa indal. Doa 10, 8, 9, 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tapi yang populer Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Terakhir, mumpung sempat matur nuwun sangat Mas Pur. Enggak beda-beda. Mas Pur, tolong tahun depan saya jangan dicoret. Cuman saya usul jangan yang ujung begini kek. Saya masih ingat Mas Gianto, Pak Ustadz, mohon maaf pegawainya udah pada perek, jadi nggak ngisi. Ya, udah diarep-arepin buat beli kacang. Ya, jadi sekarang saya juga tanya Mas Purnya tuh mesem, Mas Pur apa iya nih? Iya Pak Ustadz. Malah dia agak jawab kalau Pak Ustadz nggak siap ngisi, bukan nggak siap ngisi. Iya, takutnya saya nggak kebagian lagi. Trauma. Bagi kira-kira ya tanggal pertengahan gitu. Allahu Akbar. Ya ini mah turun sangat. Sebab ada hadis malam yashkur linnas lam yashkurillah. Manusia sing ora iso maturun karo manusia, maka bodoh ora maturun karo Gusti Allah gitu loh. Jadi manusia harus bisa bersyukur kepada manusia. Nah, saya terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Amin. Jadi mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih banyak. Amin. Tolong Mas jangan kehapus, dokumennya setel. Ada ustadz yang ngomong-ngomong kalau bisa jangan dihapus. Tahun depan usul bagian kedua kek gitu. Jadi mohon maaf ya Pak, ini kan saya bisa ceramah, ada yang didapat. Udah lillahi ta'ala aja kita kepada Allah, baru dunia ngikut. Kejarlah akhirat, dunia ikut. Tapi kalau ngejar dunia, akhirat belum tentu. Pak, moga-moga surga Firdaus semua. Amin. Aduh, hidup sebentar Pak, tadi saya tanya. Yakin 2100? Gak ada. 77, 70 tahun maning. Umurnya piro sekarang? Seket, ora ana seket, paling 30. Saya gini-gini 63 Pak, lihatnya aja 36. Alhamdulillah, bulan Juli tahun 60 kata Bapak, kata Ibu 61. Makanya udah agak kurangan, cuma nafsu yang masih banyak. Saya alhamdulillah mobil sudah ada 3, bersyukur pada Allah, jual kambing, jual wedus. Tapi istri kok 1 aja. Aminkan Mas, aminkan Mas. Mumpung istri saya jauh. Ya Allah, saya pengen punya istri kayak Arifin Ilham, 3 cantik-cantik rukun banget. Saya punya 1 aja mumet. Tolong kabulkan istri saya 3 tapi rukun. Amin. Bu, aminkan. Boleh nggak suaminya nikah lagi? Masya Allah. Kan ke surga Bu. Istri saya jawabnya, saya juga pengen ke surga Pak, tapi jalannya jangan itu. Masa ke surga melalui suami nikah lagi, yang lain juga ada. Dasar istrinya ngaji juga. Bener ya Pak? Bapak jangan pura-pura, oh jangan-jangan ada yang udah dikasih ini. Mana. No, belakang tuh. Diam-diam udah dikasih 3 kali. Mohon umur aja mau. Ya, jadi sekali lagi Pak, itu aja saya kira ya. Tolong Pak, mumpung ada peluang terakhir nih, zakat fitrah jangan ditinggal. Shaum Ramadan mu'allaqun bainas shaumi wal illa bi zakatil fitri. Betul. Gantung menjadi zakat, dan zakat fitrahnya yang bagus. Pak, di Jawa saya bagi-bagi beras itu sedekah. Sedekah. Jadi Bapak dengan sedekah rezeki akan lancar. 4 ya. Itu bangun malam. Yang kedua, istighfar waktu sahur, kebetulan Ramadan. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, zikir dan pagi dan sore. Yuk kita baca sholawat Jibril yang populer di Jawa Tengah, Jawa Timur. Moga-moga rezekinya banyak. Sallallahu ala Muhammad. Ikut Pak. Sallallahu. Masya Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu. Ikut Ibu. Sallallahu ala sallallahu. Masya Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu.
Terakhir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun sangat Mas Pur dan semuanya. Enggak apa-apa Mas. Tahun yang akan datang terakhir lagi begini enggak apa-apa. Yang penting jangan dihapus. Saya udah tebak nih, kalau pakai beli kacang semua banyak duit dari sini. Umpamanya sekian, saya nggak berani baca, beliin kacang semua, cukup. Alhamdulillah, lumayan Mas Pur. Ya kalau buat bensin dari Jakarta ke Kuningan Cirebon cukup. Mobil saya Avanza kalau pakai 500, saya tebak paling 500 nih. Cukup sampai ke Cirebon, betul. Kata Mas Pur, paling Ustadz Amir, ya Mas Darwanto mana nih? Ya diam aja. Maaf tuh, masjidnya padat acaranya. Buka bersama, panggilan ini. Iya, itu bos saya itu. Iya, bos di masjid itu. Ya lumayan, alhamdulillah. Ustadz mah kalau pengurus-pengurus peduli pada kita barokah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pasti ada solusi. Betul? Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Yaj'al lahu min amrihi yusra, urusannya dipermudah. Yukaffir anhu sayyiati wa yu'tim lahu ajra, dihapus segala kesalahannya dan diangkat derajatnya. 4, diberikan kepada orang yang takwa. La'allakum, ayatnya tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Inilah ayat yang saya baca di depan Pak Sarimun, asal Kebumen, jadi wali kota Jakarta Barat pada tahun 2001, dan dia panggil saya. Saat itu anggarannya 85.000, tapi saya nerima 500, dan beliau katakan, Ustadz Amir, saya akan bangun masjid. Maka namanya wali kota Jakarta Barat. Orang Kebumen harus bersyukur. Pencetusnya Sarimun Hadi Saputra. Maka nama masjidnya As-Sahara, singkatan dari nama beliau. Sahara, Sarimun Hadi Saputra. Dengerin ayat yang saya baca tadi, 2 ayat surat Yunus. Jadi punya keterkaitan saya masjid wali kota itu tahun 2001. Jadi kalau saya bohong, batal puasa saya. Ngapain ngarang-ngarang? Makanya saya punya. Dan dilalahnya anak saya yang tentara beli rumah di BKR Kemang. Kenapa Sarimun juga punya tanah di situ? Udah 4 orangnya. Basicnya guru. Pak Sarimun Hadi Saputra, wali kota Jakarta Barat dulu, adalah aslinya Kebumen. Ya, Kebumen Sunda. Demikian, moga-moga Allah memberkahi kita. Hati-hati yang mau pulang. Saya ikutin sekarang kejadian banyak musibah. Ya, bahkan di Bandung tiap tahun Lebaran itu membuat kuburan duluan, sehingga nanti begitu mati kuburannya sudah ada. Moga-moga kuburan yang sudah dibuat bukan buat kita. Amin. Diem aja. Moga-moga kuburan yang sudah dibuat bukan buat kita. Amin. Berarti kita nggak mati. Ya, diem aja. Itu kan doanya cakep. Moga-moga kuburan yang digali sekarang baik di Bandung dimanapun bukan buat kita. Amin. Itu masih pengen mangan sego. Kalau iwak, betul? Orang senang tuh, maaf. Saya ke Jawa 7 hari apa 9 hari ke Wonogiri. Nanya, Ustadz makanannya apa paling senang? Saya bilang urab. Saya di Jawa dikasih urab tiap hari. Benar Pak. Jadi kalau manggil saya ke Jawa udah urab aja gampang. Oh, urab apa susahnya ya nggak? Daun kacang apa dimasak. Saya pernah Batu Retno, Batu Warno, Jatisrono, Gua Gong, sampai ke Gua Gong Pacitan. Saya paling senang di Jawa makan ayam kampung, sambalnya pedas manis kayak sambal Jogja dulu Bu Cipto tuh, enak luar biasa. Batal nggak kira-kira? Batal nggak nih? Nggak, orang cerita doang. Jangankan itu, beneran makan aja nggak batal kalau lupa. Ya pulang dari kamar mandi, Bapak biasa minum. Mas Darwanto kan gosok gigi, cek. Di meja ada air, ada kopi, minum, blak. Waduh, lupa. Itu nggak batal. Termasuk bersetubuh dengan istri. Kalau lupa nggak batal. Nggak batal. Wallahi, suami istri bersetubuh di bulan Ramadan. Lupa, tidak batal. Cuman keterlaluan. Campur.
Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, selamat mudik.